Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. tetapi Ia menjawab mereka, Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, bacaan Injil Lukas ini menjelaskan kepada kita agar mau mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Seperti biasanya, bila ada orang yang melakukan banyak perbuatan baik dan banyak mukjizat terjadi, maka orang akan datang berbondong-bondong. Hal itu terjadi ketika ibu dan saudara Yesus tidak bisa leluasa menghampiri Yesus. Sama halnya sekarang ini, banyak orang pergi ke Cikanyere karena merasakan kesejukan dan ketenangan hatinya, sehingga katanya lebih kusuk dan lebih merasakan jamahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, sejak dulu manusia berusaha mencari ketenangan hati melalui berbagai cara, bisa dengan meditasi, menyepi ke lembah atau gunung. Akan tetapi ketenangan yang diperolehnya sifatnya hanya sementara saja, sehingga berulang kali ia harus menyepi atau meditasi. Kita ini anak-anak Allah sejak kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita diberi karunia untuk mengetahui kebenaran Allah. Namun kita saja yang seringkali tidak menghargai karunia itu, sehingga kita mengalami berbagai persoalan hidup. Ada dua hal pokok yang Yesus ajarkan. Satu, mendengarkan firman Allah. Dua, melakukan firman Allah. Coba tanya pada diri kita, apa setiap hari baca atau dengar firman? Setelah itu, apa mau melakukan firman yang kita baca, kita dengar, dan renungkan? Coba tanya pada diri kita, apakah setiap hari membaca, mendengar firman Tuhan? Setelah itu, apa mau melakukan firman yang kita baca, kita dengar, dan renungkan? Mari kita uji, apakah betul kita sudah turuti yang dikatakan firman Tuhan? Ketika kita terbangun pagi hari ini, sudahkah mengucap syukur diberi kesempatan hidup pada hari ini? Dan mengajak Yesus memimpin aktivitas kita sepanjang hari ini? Mari kita baca Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Persembahan di sini maksudnya adalah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, seraya menantikan kedatangan Tuhan, sebab hal ini sangat menggembirakan hati dan memberi semangat bagi kita. Mari kita baca Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kemudian, kita mengucapkan syukur
lalu mengakui Dia yang selalu menyerta dan menuntun kita melakukan tugas dan pekerjaan sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita baca Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Dengan demikian perbuatan yang kita lakukan mendatangkan kebaikan dan ketenangan, karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setelah riang gembira memenuhi hati dan ketenangan menyelimuti jiwa kita, maka hidup ini dijauhi dari segala macam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, karena kita telah menyerahkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, makna renungan hari ini: segeralah mengambil keputusan bahwa kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Konsekuensinya adalah kita mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan secara rutin, bahkan menjadi gaya hidup kita sehari-hari, sebab hal seperti ini yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Ada orang yang berpandangan bahwa setiap minggu hadir dalam Ekaristi dan memberikan kolektif serta menyumbang gereja menjadi donatur yayasan atau panti asuhan berarti sudah lebih dari cukup. Supaya lebih jelas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita baca Matius pasal 9 ayat 13a. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kita bisa saja menjadi donatur hebat yang dipuji banyak orang, sehingga kita terkenal sebagai dermawan yang murah hati. Jika kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada gunanya kita menjadi donatur. Sebab uang atau harta yang ada pada kita itu semuanya berasal dari Tuhan. Kita perlu bijaksana menentukan apa yang menjadi tujuan hidup kita agar sesuai dengan kebenaran firman. Semoga sepanjang hari ini kita telah memilih jalan kebenaran sesuai firman Tuhan di dalam melakukan aktivitas kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.